Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita sekalian. Sahabat Jalasena, kita kembali berjumpa pada Bincang Jalasena dan khususnya program Hobi Corner. Pada kesempatan ini hadir di tengah-tengah kita sekalian Bapak Arus Sukmono yang waktu sebelumnya juga pernah bincang-bincang sama saya, Agung Prasetyawan, menanyakan juga tentang Hobi Corner. Apa sih hobi dan kesenangan Pak Agung? Nah, kali ini kita akan mencoba juga menanyakan kepada Pak Aru. Sejak lama saya sudah mengetahui, sering bergaul dengan Pak Aru Sukmono ini, maka Pak Aru mohon berkenan mungkin menjelaskan apa yang menjadi kesenangan bahkan hobi untuk para sahabat Jalasena kita. Silakan Pak. Terima kasih Pak Agung. Saya sapa dulu sahabat Jalasena. Ayo, silakan. Halo. Nah, jadi sahabat Jalasena semua, pada Hobi Corner kali ini saya diminta Pak Agung untuk kembali menceritakan dulu. Memang sama dengan Pak Agung bahwa hobi itu dimulai pengalaman sejak kita kecil dulu. Jadi dulu pengalaman kecil itu apa, akhirnya kita terbawa. Ada juga hobi yang muncul ketika sudah pensiun, ada juga. Tapi rata-rata memang terbawa ketika masih kecil. Saya memang hobi saya ini dimulai dari saya kecil. Ketika kecil saya pulang ke kampung saya, mbah saya itu ada di Kutoarjo. Kutoarjo Jawa Tengah Pak. Kutoarjo Jawa Tengah. Nah itu di Senepo, di situ pinggir jalan kereta api. Nah tiap kali datang ke pulang kampung itu saya ngeliatin kereta api sepur kelutuk itu, sepur kelutuk yang masih pakai kayu. Yang pakai kayu. Batu bara. Nah, itu dari Purworejo, Kutoarjo Purworejo itu masih kalau nggak salah Rp25 atau berapa ya, masih murah, masih murah pokoknya waktu itu, enggak sampai segitu. Nah saya sempat naik itu. Nah jadi kalau turun itu saya nggak turun di stasiun Pak. Saya turun itu karena sinyalnya belum naik, saya turun di situ karena rumah mbah saya tepat di situ, tepat jomplangan itu. Nah, ntar kalau ada bonus itu kereta api yang ke Jogja gitu, wah melihat kereta api panjang. Nah, karena kalau yang ke Kutoarjo itu, Purworejo Kutoarjo itu hanya pendek-pendek itu. Hanya 2 gerbong aja lah. Terus apa hubungannya tadi dengan pada akhirnya Bapak punya hobi apa ini? Loh gini Pak, karena tiap hari ngeliatin kereta api terus itu di benak saya, oh ya kalau bisa tuh saya bisa mainin kereta api Pak. Bisa mainin kereta api, karena kereta api itu ternyata ya sulit juga Pak, sulit juga. Ada yang kereta api yang cuma muter. Nah, sehingga di benak saya tuh saya pengen kereta api ini bisa yang maju mundur. Maju mundur, kalau bisa ganti rel. Bisa ganti rel, terus bisa yang ada suaranya. Nah, itu agak mulai keluar itu ketika saya punya kesempatan ke Jerman Pak. Setelah perwira atau sebelum? Setelah perwira. Setelah perwira. Nah, ketika kami itu perwira ke Jerman itu, di sana ada kereta api mainan kecil gitu. Wah ini ternyata. Jadi udah dipendam mulai kecil Pak ya? Iya. Keinginan beli kereta api itu ya? Iya, tapi nggak punya duit kan, nggak punya duit. Nah terus akhirnya begitu sampai di Jerman sana itu saya beli satu paket tuh, satu starter set itu namanya. Wah itu saya senang sekali bisa beli. Tapi ternyata kesenangan saya itu diduplikasi oleh anak saya. Anak saya itu senang sekali dengan kereta. Jadi saya belikan satu, yang senang itu 2. Anak saya senang, saya juga senang. Tapi kan saya nggak bilang aku ya senang semua, mesti izin be anakku. Mainlah. Wah, sampai akhirnya kita tambah extension, kita tambah relnya, kita panjangin. Akhirnya kita bikin cabang belok-belok ya. Alhamdulillah pelan-pelan jadi relnya jadi tambah banyak. Itu ternyata tidak sampai di situ saja. Jadi bermacam-macam tipenya kereta api. Saya baru tahu dari situ. Tapi tahu saya cuma tahu sedikit saja. Karena ada masternya ini yang jago. Saya kalau udah nggak ngerti itu tanya, itu ada masternya di satu. Oh gini gimana? Oh itu gini Pak. Nah gitu.
Jadi sama seperti Pak Agung juga, ada tukang bengkelnya Pak, gitu. Yang memperbaiki sesuai keinginan kita gitu Pak ya. Iya, gitu. Tapi kalau tempat jualnya, ya alhamdulillah kita tahu di sini jual gitu. Aksesorisnya itu juga ada, apa yang kita, pokoknya zaman sekarang tuh ya insya Allah apa keinginan kita bisa kita cari, kita browsing bisa. Oke Pak. Terus dengan kereta api tadi pada akhirnya Bapak menunjukkan, mengembangkan tentang perkereta apian atau bagaimana Pak dengan hobi tadi itu? Saya bikin layout Pak. Pesan ke orang lah, minta bantuan orang. Nah, karena ya kita nggak punya kesempatan. Nah, ada juga layout saya datar-datar saja, ada juga yang tidak sampai sekarang tidak pernah selesai itu ada. Tapi kebanyakan saya dibantu Pak, dibantu dengan orang yang memang jagonya layout. Berarti sekarang punya ini seperti mockup kereta api yang bisa gerak, yang bisa suara sendiri, yang bisa berputar, berbalik dan sebagainya. Berarti punya ini. Ya alhamdulillah saya ada Pak gitu, ada beberapa gitu. Ya itu. Tapi kadang-kadang kalau saya di sini nih kan nggak kopen Pak. Kalau yang saya di sini kadang-kadang tidak dijalankan itu lama-lama ya namanya alat elektrik harus dibersihkan, dibersihkan. Nah, itu kadang-kadang kita harus punya ketelatenan sendiri untuk membersihkan. Tapi sekali lagi kalau namanya hobi itu, walaupun capek seperti apa ya akhirnya ditelateni. Sama seperti tadi Bapak, radiatornya pecah itu kan gimana caranya bisa diperbaiki gitu. Atau mungkin kita ngakal-ngakal akhirnya bisa juga kita. Iya. Terus ini hal penting ini Pak. Bapak mulai kecil nih mulai senang kereta api, kemudian setelah perwira pun masih senang kereta api, padahal Bapak kan angkatan laut nih. Nah, dari suka kereta api kan di darat, terus masuk, terus menjadi angkatan laut. Ini seperti apa? Saya sering melihat Bapak juga hobi juga itu, membuat kapal-kapalan itu. Ada kaitannya mungkin bareng dengan hobi juga mungkin. Oh iya, kalau itu ceritanya yang bikin kapal-kapalan itu, saya memang pernah belajar gitu. Itu namanya Pak Cucu itu, di Surabaya itu. Saya belajar sama beliau. Pak Cucu, saya tolong diajarin bikin kayak gini. Wah nanti kalau Bapak jago, tenang Pak, saya nggak bakal memproduksi Pak, teman gitu. Tapi ya itu saya pernah, saya sudah, alhamdulillah saya sudah bisa membuat beberapa tipe. Ketika saya, mungkin Pak Agung juga pernah lihat dulu ya, saya bikin itu dari mulai bikin masternya, kayu, kemudian nanti dipotong seperti bentuk aslinya. Nah itu memang kenikmatan sendiri Pak kalau seandainya bisa terbuat. Kami waktu itu membuat itu perbandingan 1:100 Pak. 1 berbanding 100, jadi membentuk betul ya itu lebih mudah. Jadi ketika kapal Corvette itu Fatahillah panjangnya 83, sekian-sekiannya LOA-nya sampai 85, ya saya bikin 85 itu. 85 cm. Ini menarik juga ini. Saya kira ini bisa dijadikan cerita-cerita nanti hobi Bapak yang kedua tadi membuat kapal dan sebagainya. Kita kembali ke kereta api tadi. Oh iya. Kereta api tadi berarti sekarang juga masih menjadi hobi dan angan-angan itu untuk bahkan sampai menurun ke putranya Pak ya. Ya, nah saya seneng lah pokoknya kalau saya ini. Nah memang saya katakan memang hobi ini cukup mahal. Tapi kalau sekali lagi kalau hobi itu perkutut yang mahal aja dibeli Pak. Iya betul. Perkutut yang mahal dibeli, kura-kura yang mahal sekali dibeli. Bahkan telur perkutut itu harganya sudah mahal Pak. Iya, saya dengar itu. Ada senior saya juga melihara perkutut tuh ada juga saya tahu itu. Kandangnya tapi bagus-bagus sekali. Nah, kami punya hobi lain lah gitu. Dan saya kalau sudah menggeluti di situ, menikmati ya bisa berjam-jam Pak. Killing time-nya di situ Pak. Gitu. Baik. Terima kasih Bapak Ruswono. Saya kira ini bincang-bincang yang sangat menarik walaupun singkat, namun sudah membuat pencerahan kepada kita bahwa masing-masing orang, masing-masing teman kita itu sahabat kita punya hobi yang sangat menarik ternyata. Makanya tadi dan beberapa waktu lalu sudah kita tawarkan kepada para perawan barangkali punya hobi dan sebagainya bisa kita coba bicarakan di sini dalam Hobi Corner itu biar para sahabat Jalesana itu mengetahui, punya gambaran, punya wacana dan bahkan kalau perlu bisa meniru apa yang sudah
sudah kita alami untuk para Buat adik-adik. membunuh waktu. Membuat killing time tadi. Killing time tadi. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Aruk. Lain waktu kita bisa bincang-bincang lagi terhadap hobi-hobi Bapak yang sangat luar biasa ini untuk sahabat Jalesena kita. Baik sahabat Jalesena, demikian bincang-bincang saya tentang Hobi Corner dengan Bapak Aruk Sumono. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk para sahabat Jalesena. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.